Selamat siang rekan-rekan. Berjumpa lagi di video kali ini. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana hub, switch, router, dan access point bekerja atau fungsi-fungsinya mereka. Nah, pertama-tama perkenalan dulu, nama saya Muhammad Al-Ghifari, peserta PPKD Jakarta Selatan. Nah, pada kesempatan hari ini yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama kita ingin membahas tentang hub atau perangkat kondensator sederhana. Ya, di sini nih nanti ada ilustrasinya untuk hub. Hub merupakan perangkat penghubung dasar dalam jaringan lokal atau LAN ya. Cara kerjanya sangat sederhana. Ketika menerima paket atau menerima sinyal dari satu perangkat, dia akan menyebarkan atau langsung membroadcast ke semua perangkat. Misalkan ada komputer A ingin mengirim paket ke komputer B, dan komputer B dan C bisa menangkap atau mengetahui paket yang dikirimkan dari komputer A, seperti itu. Nah, itu juga jadi kekurangan dari perangkat ini, dianggap tidak efisien dan minim privasi. Penggunaan bandwidth yang boros, tingginya risiko collision atau tabrakan data karena data dikirim dari semua orang, lalu tingkat keamanannya pun sangat rendah, seperti itu. Yang kedua ada switch ya. Switch itu seperti ini ya, seperti ini kira-kira. Itu ada mereknya TP-Link. Lalu switch ini seperti penghubung, dia penghubung pintar. Dia tuh versi lebih canggih dari hub, mampu membaca MAC address atau identitas fisik ya dari setiap perangkat yang terhubung, sehingga ia bisa mengirimkan data secara spesifik dari port tujuan ke dari port awal ke port tujuan gitu. Jadi lebih dia punya privasi dan langsung banyak efisiensi, seperti itu ya. Biasanya digunakan pada infrastruktur perusahaan besar. Untuk manage switch ya, perangkat ini menawarkan kontrol penuh kepada admin jaringan. Jadi ada dua tipe switch, yaitu unmanaged sama managed. Yang managed ini kita punya kontrol penuh sebagai admin ya. Misalnya kita punya role admin, kita baru bisa punya kontrol penuh gitu untuk mengatur prioritas data atau QoS gitu. Membuat sekat jaringan virtual VLAN pada memantau kesehatan jaringan gitu. Kita bisa pantau bandwidth, kita bisa pantau paket, seperti itu. Lalu untuk unmanaged switch itu perangkat standar yang langsung digunakan tanpa pengaturan, sangat praktis untuk kebutuhan rumah tangga atau kantor kecil yang membutuhkan tambahan port LAN. Selanjutnya ada router, penghubung antar jaringan. Router berfungsi sebagai kompas atau gerbang gitu ya, gateway yang menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan luar seperti WAN. Router bekerja dengan membaca alamat IP. Ya, selain mengarahkan lalu lintas, router juga berfungsi memberikan alamat IP secara otomatis atau dynamic, atau biasanya kita jumpai dengan bahasa DHCP, dan bertindak sebagai garda terdepan keamanan atau firewall jaringan. Lalu ada access point atau pintu masuk nirkabel gitu ya. Itu seperti dia seperti sinyal radio. Cara kerjanya, dia menerima sinyal yang dikirimkan atau yang dikirimkan atau yang diminta oleh perangkat seperti komputer, seperti handphone, seperti itu. Jadi biasanya sih kita kenal sebagai WiFi, tapi WiFi itu lebih spesifiknya yang sinyal radionya. Jadi itu disebut access point gitu ya. Router menggunakan kabel LAN, lalu dia akan memancarkan sinyal agar area tersebut mendapatkan jangkauan internet kabel. Jadi dia mengubah data yang dikirimkan oleh kabel menjadi sinyal radio. Untuk selanjutnya kita akan menghitung IP
kita mencari total IP keseluruhan, IP broadcast, rentang IP dari awal hingga akhir, terus ada subnet mesh sama IP network. Di cara pertama ini, di sini kita bisa lihat kita dapat IP 192.168.10.12/24 ya, karena CIDR-nya di sini 24. Kita tahu total IP keseluruhannya ada di 256 ya. Nanti di sini ada tabel untuk CIDR untuk mengetahui jumlah total IP keseluruhan. Lalu kita cari IP broadcast ya, IP broadcast. Bagaimana caranya mencari IP broadcast? Jadi IP broadcast ini adalah IP yang sudah absolut ya, dia pada segmen pertama gitu, pada rentang IP-nya pasti dikurangi 1. Nah, jadi dari total IP keseluruhan itu dikurangi 1 IP broadcast ya. Jadi 256 dikurang 1 yaitu 255. Lalu rentang IP-nya yang awal itu 1 ya. Karena dia kalau 0 itu untuk server ya, untuk internet gitu, untuk server. Nah, lalu selanjutnya IP akhirnya itu dikurang 2 dari jumlah total keseluruhan IP. Nih, kurang 2. Jadi 256 kurang 2, yang satunya itu untuk broadcast, yang satunya itu untuk IP bisa dibilang kayak gateway gitu ya, untuk mesin, untuk network. Terus ini juga ada IP networknya. Saya udah tulis 192.168.10.0 ya sini. Nah, lalu di sini yang kedua ada cara kedua untuk mengetahui jumlah subnet, jumlah host di subnet, terus jumlah blok gitu. Nah, di IP yang sama untuk jumlah subnetnya itu 2 dipangkat n. 2 pangkat n ini adalah ini ya IP-nya, misalkan /24 si IP-nya ini. Jadi kita bikin di sini sebanyak 24 ya, 24 garis. Jadi sini 8, sini 8, sini 8, berarti 8 dikali 3 24, lalu sisanya kan kosong gitu. Apabila 25 atau 26 di sini kita tambahkan 1 dan 1 lagi, jadi 2 ya, 2 garis. Jadi 24 ditambah 2 jadi 26 ya, seperti itu disesuaikan. Nah, karena saya 0 di sini ya, 24, sini udah 24, sini 0. Nah, kita hitung nolnya ini untuk n-nya ya. Ya, untuk n-nya. Kita hitung garisnya maaf, garisnya. Karena sini saya nggak ada garisnya jadi 0 gitu. Di sini 0, jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu di sini ada jumlah host atau subnet. Nah, ini baru nolnya kita hitung. Sini ada 8 ya, karena kan di sini 8, 8, 8, sini juga pasti 8. Dan ini 0 ya, jadi 8, 0. 2 pangkat H, hanya ini 0. Nolnya itu 2 pangkat 8 sama dengan 256. Ya, karena kita punya 256, jadi kita tahu jumlah blok subnetnya ini hanya 1. Itu ya, jumlah blok subnetnya ini hanya 1 karena ada di jumlah subnetnya gitu. Jadi IP ini ada di subnet pertama seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di video selanjutnya.